Nah, sebentar ya. Andika. Terus Desmond. Terus Ismi. Lagi ya. Sudah masuk. Kira ya. Terus satu lagi ini siapa ya? Faza. Terus terang saja saya mau apa ya? Biarin aja dosennya belum. Biar saya akan menjelaskan saja tugas 2. Nanti setelah selesai asistensi sekarang, saya upload tugasnya. Kalian langsung kerjain. Nanti minggu depan tanggal berapa tuh ya? Kalau yang sudah selesai silakan upload. Biasa, tapi dibuat Word, file Word ya, file Word dan PPT. Sebenarnya saya tidak akan memaksa kalian itu mengerjakan PPT, enggak. Cuma kenapa saya meminta kalian menggunakan membuat PPT juga? Sultan. Karena karena tidak akan semua bisa presentasi. Jadi saya sudah saja PPT-nya sama Word-nya di-upload. Itu yang saya anggap sudah presentasi. Karena waktu nih, sekarang juga saya tidak akan mengulas lagi tugas 1. Karena saya rasa kalau saya tidak menjelaskan tugas 2 sekarang, kalian nanti mengerjakan tugas 2-nya cuma dapat 1 minggu. Jadi rencananya saya mau sekarang menjelaskan tugas 2 meskipun dosennya belum. Tapi intinya gini, apa yang saya jelaskan kalian terima. Kalaupun nanti ada perbedaan antara yang dijelaskan saya dengan yang dijelaskan Pak Barkah, kalian silahkan pegang yang Pak Barkah. Ya, sampai siapa panggilan. Saya akan mendahului dulu dosen. Sudah berapa orang ya? Baru 8. Saya pengennya setengahnya aja yang mengikuti saya untuk menjelaskan tugas 2. Bagaimanapun juga, soal UTS itu adanya di tugas 2. sorry ya, di tugas 2. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik buat kalian. Mendingan saya sudah akan membahas tugas 2 saja. Sekarang tidak memberikan kesempatan kepada kalian untuk presentasi. Kalau kalian sudah mengupload tugas Word-nya dan PPT-nya, itu sudah dianggap presentasi. Maksudnya sudah melakukan presentasi. Tapi kalau kalian hanya Word-nya saja, berarti kalian tidak melakukan presentasi.
Insya Allah kalau semua yang diminta saya kalian mengerjakan, insya Allah saya tidak akan memberikan, maaf ya, nilai buruk. Saya enggak. Baru 8 orang nih, saya harapkan setengahnya aja. Yang saya gaptek itu pada saat saya share screen, nanti ada yang mau gabung, saya itu susah ininya, apa namanya, admit ya, susah admitnya. Jadi saya setengahnya aja dulu. Tapi kasihan juga nanti kalau saya menjelaskan, yang lain tidak mendapat penjelasan dari saya. Meskipun nanti akan mendapat penjelasan dari dosennya ya. Tapi sekali lagi ya, saya akan menjelaskan tugas 2. Tugas 2 itu apa ya? Oh iya, mencari nilai SDI, terus sebentar. Mencari nilai SDI, sebentar ya. Bentar, saya mau nyatet yang hadir dulu nih. Supaya kasihan nanti kalau saya ngabsen, justru yang hadir nggak keklik, yang tidak hadir malah saya dianggap ada. Biar mencatat. Sebentar ya. Firman Takate nama keduanya ya. Sebentar. Saya ingat saya B. Aduh, jadi ini nih. 2012 tuh, udah 12. Tuh kan firman Takate itu akhir. Adlan. Udah. Irgi. Ya. Mahmud Inggris. Oke, udah berapa orang? 13 nih. Siapa lagi? Sebentar, Muhammad Daniel. Saya akan memberikan, bukan memberikan, saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan tugas 2. Tadi dapat informasi bahwa Pak Barkah belum membahas ke arah sana ya. Jadi saya nitip kepada kalian, kalau penjelasan saya ada yang berbeda dengan Pak Barkah, silakan pegang Pak Barkah. Karena apa? Karena yang membuat soal ujian dosen ya. Bentar ya. Udah. Wisnu, Sultan, udah. Baru 13 nih. Oke lah. Saya gaptek, terus terang saja saya gaptek.
Kalau saya lagi share screen, nanti ada yang masuk, saya tidak bisa klik admit. Tapi nggak apa-apa lah, kita mulai saja ya. Jadi keputusan saya gini saja. Untuk tugas 1, silakan buat Word-nya, buat PPT-nya. Kalau kalian itu dua-duanya bikin, ya, dua-duanya bikin, berarti tugasnya komplit, meskipun tidak presentasi. Perlu kalian tahu bahwa draft yang saya terima dari fakultas, bahwa penilaian tugas 1 itu ada 4. Identifikasi katanya identifikasi jenis, dimensi, tingkat kerusakan. Yang kedua harus dinilai itu dokumentasi dan lokasi kerusakan di dalam street map yang saya maksud itu. Yang ketiga, kelengkapan dan detail laporan tugas 1. Yang keempat, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Kalau kalian sudah dengan PPT-nya, kalian sudah dianggap menyerahkan tugas 1 lengkap. Jadi sekarang saya mau, aduh kasihan juga nih yang ketinggalan ya. Apa-apa lah. Atau tunggu 2 menit lagi. 2 menit lagi saya tunggu. Nanti kita mulai menjelaskan tugas 2. Tugas 2 ini nanti saya akan upload setelah selesai meeting sekarang ya. Ini baru 13 orang nih. Kita tunggu 1 menit lagi nih. Ya. Tugas 2 ini sebenarnya mengambil dari tugas 1. Tapi saya khawatir tidak semuanya seragam tugasnya sesuai yang diharapkan. Jadi tugas 2 ini saya buat soalnya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, udah mulai saja lah. Tuh kan. Saya nggak bisa menerima gabungan kalau saya lagi share screen. Saya masih bingung nih. Udah, kita mulai saja. Nanti biar tengah-tengah saya akan jeda dulu ya. Minta tugas 2, mana tugas 2 ya? Ini bukan, sorry. Sudah ada di layar? Belum, Pak. Tuh kan, sebentar ya. Tolong bantu saya ya. Kalau belum, barusan mana? Ini mungkin. Nah, sekarang sudah ya? Ya, Pak, sudah. Oke. Tugas 2 ini adalah mencari nilai SDI lah. Tuh kan ada yang masuk, gimana caranya nih? Makanya ya. Saya gaptek nih. Risiko nih. Yang baru masuk. Gimana ya? Sebentar ya. Oh, begini nih. Sebentar ya. Kasihan nih.
Nah, masih ada kan? Sebentar, aduh. Gimana ya? Sebentar. Sorry, gaptek nih. Saya udah dikenal dosen gaptek. Ada ya? Jadi tugas 2 ini, tujuan dari tugas 2 ini, mahasiswa mampu menganalisis penilaian kondisi jalan menggunakan metode bina marga, yaitu SDI dan IRI. Nah, IRI, International Roughness Index, sesuai dengan manual bina marga yang nomor sekian itu ya. Terus 2, mampu bekerja sendiri. Nah, sekarang mah tugasnya sendiri, tidak boleh berdua, tidak boleh kelompok. Mampu bekerja sendiri dalam menyelesaikan tugas. Terus uraian tugasnya, data diolah dari tugas 1. Nah, saya enggak, tidak ngambil dari tugas 1. Nanti pengalamannya, karena saya ngambil dari tugas 1, pada saat UTS keluarnya lain gitu ya. Sketsa lokasi, jenis, dan dimensi kerusakan ditampilkan dalam strip map. Udah kan kalian di tugas 1. Mengidentifikasi jenis dan dimensi kerusakan jalan. Menganalisis surface distress index SDI. Data International Roughness Index IRI diperoleh dari justifikasi nilai Road Condition Index RCI, atau data IRI dapat diberikan langsung oleh asisten katanya. Saya nggak mau ngasih data IRI-nya. Saya mau ngasih data RCI-nya. Ya, oke lah. Menentukan nilai kondisi dan pemeliharaan yang direkomendasikan. Tugas diupload di modal ya, udah itu ya, biasa. Terus saya bikin soalnya seperti ini. Sekali lagi, soal ini akan saya upload segera setelah meeting ini. Dari hasil survei kondisi kerusakan jalan yang Anda survei, katanya yang kalian survei, diperoleh data sebagai berikut. Ya. Tadinya saya itu tidak dipisah-pisah gini. Jalan tipe 22 TT. TT itu tidak terpisah ya. Dengan lebar setiap lajur nih 3 meter. Bukan jalur. Setiap lajur 3 meter. Jadi berarti satu jalur 6 meter. Jalan yang disurvei sepanjang 1 kilometer. Luas area retakan arah A, nah, gitu ya. Karena yang dahulu saya satukan, tidak ada arah A, arah B, saya tidak begitu. Tapi pas keluar soal dari dosen, ternyata seperti ini, ada arah A, ada arah B. Luas area retakan arah A adalah 75 meter persegi. Dan arah B 45 meter persegi. Kalau seperti ini kalian bisa apa ya namanya, capture ya, tadi apa tuh, screenshot gitu? Iya Pak, bisa Pak. Bisa ya? Pak. Bisa. Sorry ya, saya gaptek. Luas area retakan tadi udah ya. Lebar rata-rata retak arah A adalah 3,5 mm.
dan arah B adalah 5 mm. Aduh, sekali lagi kasihan nih. Kasihan yang tidak ikut, tidak masuk nih. Terus selanjutnya jumlah lubang di sepanjang jalan arah A adalah 15 lubang. Dan dari arah B, dari arah B menuju arah B ya. Sepanjang jalan arah A adalah 15 lubang dan arah B adalah 25 lubang. Sorry. Kedalaman alur rata-rata di sepanjang jalan arah A adalah 3 cm dan arah B 2 cm. Ya. Rata-rata nilai RCI jalan arah A adalah 5 dan arah B adalah 5,5. Ya, sengaja saya ikuti soal yang dari fakultas ya. Karena kasihan pernah saya satukan satu arah saja sama selebar jalur. Tapi ternyata soal UTS ini seperti ini. Kasihan jadinya. Ya, itunya tugasnya adalah hitunglah SDI jalan setiap arah yang diamati, lalu berikan pendapat dan penjelasan apakah kondisi jalan tersebut sama atau berbeda. Oke, terserahlah ya. Ini adalah tahapan SDI. Ini soal nih. Jadi kalau misalkan di UTS itu nanti ada tabel ini, itu memang kalian butuhkan gitu ya. Terus yang bawah apa nih? Tabel hubungan antara SDI dan IRI. Ya. Terus tabel penentuan nilai RCI. Ya. Tadi kan saya sudah menyebutkan nilai nilai RCI itu 5 dan satunya lagi 5,5 kalau nggak salah ya. Jadi di mana tuh? Nah, di sini nih. Ya. Selintas nih. Ini tabel hubungan RCI dan IRI. Ya. Ini sebenarnya ini adalah sudah dijadikan tabel menjadi ini. Dari grafik ini adalah tabelnya adalah di sini. Itu penjelasan yang tugas. Sekarang saya mau ngasih ini, mestinya Pak dosennya ya yang ngasihkan. Saya mau hentikan kembali. Mana? Kembali lagi di mana? Sorry. Nah, udah balik lagi.
Teman-teman sudah ada lagi? Ini risiko gaptek. Sudah ada ya? Udah, Pak. Sorry ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan apa ya? Tugas dua, belum ada lagi. Ya ampun, sebentar deh. Teman-teman sebentar ya. Sudah ada? Iya, sorry ya. Saya mohon maaf banget. Suka saya klik hilang. Salah klik hilang. Sorry. Jadi tadi kan kita mau menganalisis dengan SDI. Ya. Terus apa ya? Jadi bingung tuh, grogi. Perhitungan SDI itu untuk jalan beraspal seperti ini. Itu RCS itu apa tuh? Road Condition Survey. Terus ke bawahnya SDI, Surface Distress Index. Tahap pertama, jadi enggak, balik lagi supaya nggak bingung. Yang kalian harus dapatkan tadi sesuai tugas tadi. Luas crack, lebar crack, nah itu bahasa Indonesia sebagiannya. Luas retakan, yang tahap 2 lebar retakan, yang tahap 3 jumlah lubang, ya, yang tahap 4 kedalaman rating atau bekas roda. Kalau di situ ada jembul, ya untuk belajar anggap saja itu bekas roda ya. Ya, seperti ini. Ini yang harus dipahami. Tahap pertama, penilaian. Ada enggak luas lubang yang crack? Kenapa? Belum di next, Pak. Oh gitu. Slide-nya nggak maju, Pak. Ini udah. Kenapa kalau gini ya? Belum, Pak. Masih gak maju. Jadi gimana ya? Gimana nih? sorry ya. Saya gaptek nih. Sebentar ya. Jangan di ini aja gitu. Sini ada. Oh, ada, Pak. Ini katanya might slow. Oke ya, udah. Jadi balik lagi saya nih. sorry ya. Tahap 1 itu kita menilai dari luas retak. Jadi penilaian luas retak itu setiap 100 meter. Ya, 100 meter pertama, 100 meter kedua, sampai 1 kilo. Jadi kalau misalkan perhitungannya tadi arah A itu tadi disebutkan berapa ya? 75 ya, kalau nggak salah. 75 misalkan. Arah A 75. Jadi 75 itu masuk di mana? Bukan 75 tadi ya. 25 meter persegi. 75 meter persegi. Mencari persennya itu adalah lebar 3 meter kan, arah A, dikali 100 meter objek
penelitian. Jadi berapa tuh? 300 ya. Jadi kalau mencari total area crack-nya adalah 75 per 300. Itu berapa persen? Masuk di mana gitu ya di sini. Gitu ya. Apakah masuk di antara 10 sampai 30%? Nanti nilai SDI-nya sudah bisa ditentukan menjadi adalah 20. Kalau lebih dari 30%, nilai SDI-nya 40. Sampai di sini paham nggak? Hati-hati nih. Paham, Pak. Paham ya. Terus, kita sudah mendapatkan nilai SDI apa tuh? Tahap pertama ya. Apa? Step pertama ya. Tadi berapa? Apakah 20, apakah 5, apakah 20 atau 40. Tahap selanjutnya kita menilai dari rata lebar rata-rata crack. Lebarnya ya. Jadi kalau ada retakan itu lebar celahnya itu berapa mili. Ya. Kalau tidak ada, berarti nilai SDI tahap 2 sama dengan tahap 1. Kalau fine itu di bawah 1, berarti nilai SDI-nya masih sama dengan tahap 1. Kalau ini apa media? Ya, kalau di antara 1 sampai 3 mm ternyata ada, juga masih nilai SDI-nya sama dengan tahap 1. Tapi kalau wide, berarti wide itu lebih dari 3 mm kan? Berarti nilai SDI-nya di tahap 2 ini, anggaplah kita ini SDI 2. Sama dengan SDI 1 dikali 2. Mudah-mudahan udah paham ya. Susahnya daring itu begini. Nah, kalau sudah dapatkan, baru kita ke tahap 3. Total number of pothole. Oh ya, jumlah lubang. Tapi kalau tadi per 100 meter, yang retakan per 100 meter, yang lebar retak per 100 meter, tapi kalau lubang per kilometer. Ya. Kalau ternyata tidak ada lubang, berarti kita masih pegang SDI 2. Kalau lubangnya lebih kecil dari 10 per kilometer, SDI 3 itu adalah SDI 2 ditambah 15. Ya. Kalau jumlah per kilometernya ada lubangnya itu berapa nih? 15. Nah, 15 dalam 1 kilometer, maka nilai SDI 3 ini adalah SDI 2 ditambah 75. Ya. Kalau ternyata lebih dari 50 lubangnya dalam 1 kilometer, maka SDI 3 ini adalah SDI 2 ditambah 225. Itu kita ke tahap 3. Nah, sekarang kita ke tahap akhir. Kalau misalkan menurut peninjauan lapangan itu ditemukan tidak ada lubang dalam 1 kilometer, lebih kecil dari 1 cm kedalamannya, 4 nih ya, SDI 4 ini
sama dengan SDI 3 dikali X dikali 5X. X-nya itu adalah 0,5. Ya, kalau lu kedalaman sungkur, kedalaman sliding ya, kedalamannya itu antara 1 cm sampai 3 cm, maka nilai X-nya itu adalah 2. Sehingga SDI 4 itu adalah SDI 3 ditambah 5 kali X. Terus kalau kedalamannya melebihi, salah ini 3 mm, 3 cm ini. Melebihi 3 cm, maka nilai X-nya itu 5. Sehingga SDI 4 adalah SDI 3 ditambah 20. Ya. Ke selanjutnya contoh nih. Ternyata didapatkan berapa nih? Total luas retaknya dalam 100 meter itu antara 10 sampai 30%. Maka nilai SDI 1 itu adalah 20. Ya. Terus kita ke tahap 2. Apabila ya, apa nih? Lebar celah retak lebih dari 3 mm, maka nilai SDI 2 itu adalah SDI 1 dikali 2. Jadi didapat 40. Kita ke tahap 3. Lubang ya. Lubangnya ternyata dalam 1 km itu antara 10 sampai 50 per 1 km. Maka nilai SDI-nya itu adalah SDI 2 ditambah 75. Ini contoh aja. Maka SDI 3 nilainya adalah 115. Belum selesai. Tahap keempat, apabila terdapat kedalaman wheel rating. Bekas roda ya, bekas roda. Itu 1 sampai dengan 3 cm, kita contohkan aja ini. 1 sampai 3 cm ya. Maka nilai X-nya adalah 2. Sehingga nilai SDI 4 itu SDI 3 ditambah 5 kali X. Ini SDI 4, ini SDI 3, ini rumusnya 5 kali X. Jadi 115 yang ini ditambah 5 kali X. X-nya 2. Jadi totalnya adalah nilai SDI. Nilai SDI lajur ini, saya contohkan satu lajur ini adalah 125. Itu bagaimana menghitung SDI. Ini cara mencari nilai SDI tadi sudah saya ini kan ke PowerPoint yang tadi. Saya tinggal contohnya aja nih. Saya punya data ini. Misalkan ini, saya punya data ini. Luas retaknya per 100 meter dalam 100 meter ini 12%. Lebar retaknya 3,5 milimeter. Jumlah lubangnya dalam 1 kilo nih, ada 20. Dalam bekas roda
itu 2,5 senti. Ya, maka, nah ini. Tahap satunya itu didapat tadi 20 nilai SDI-nya. Tahap 2-nya nilai SDI-nya 40. Tahap 3-nya yang saya tadi jelaskan tadi. Tahap 3-nya 115 dan tahap akhir tahap 4 SDI 4 sebenarnya nggak perlu menyebutkan SDI 4 ya, SDI saja. Tapi kita tahu bahwa SDI 4 itu adalah SDI 3 tadi ditambah yang kali X itu. Terakhir didapatnya 125. Setiap 100 meter ini ya itu dicari itu. Udah 45 menit ya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Pak, maaf mau nanya sedikit. Silakan. Untuk yang tahap 1 itu kan persen apa ya? Iya. Untuk persenannya itu gimana ya? Misalnya penentuan 4%, 5% gitu-gitunya, Pak. Suaranya. Yang tahap 1. Iya, Pak, tahap 1. Penentuan persenan luasannya gitu, Pak. Oke. Kalau luasan datanya sudah bisa kan? Ya. Kita ngukur kerusakan di jalan. Retaknya itu panjang kali lebar udah ketemu lah gitu ya. Udah bisa. Nah, yang data kalian itu yang didapat di lapangan dalam 100 meter itu, misalkan tadi saya misalkan itu 75 ya. Ternyata ditambah-tambah ada berapa lokasi dalam 100 meter nih. Itu di jumlah-jumlah ada 75 meter persegi. Nah, ketemu berapa persennya itu, objek penelitian kita itu 100 meter dan setengah jalur kan. Jadi 100 meter kali 3, 300 meter. Jadi di SDI tahap 1 itu yang dimaksud sekian persen itu adalah 75 dibagi luasnya itu 300. Jadi sekian persen. Sudah bisa? Ya, Pak, baik, terima kasih. Saya mohon maaf ya kalau menjelaskannya kurang bagus. Ya. Sudah? Ini ada yang lain? Pak, berarti kita pukul rata ya Pak, setiap 100 meter sekian luasnya gitu ya Pak? Oh enggak. Enggak. Oh ya, sorry ya, sorry. Berkaitan dengan soal ya. Iya Berkaitan Pak. dengan betul. Sorry saya. Berkaitan dengan soalnya kan satu jalur dalam 1 kilo ya. Jadi silakan aja pukul rata. Tapi sebenarnya karena saya malas bikin soalnya, mestinya per 100 meter itu soalnya itu. Ya. Baik Pak. Jadi untuk mengerjakan soal ini anggap pukul rata aja dalam 100 meter pertama, kedua, ketiga sama aja jadinya. Ya. Tapi yang penting kalian bisa paham bahwa kita menghitung SDI itu adalah per 100 meter. Untuk luas retak, lebar selah retak, untuk apa satu lagi? Bekas roda. Tapi kalau untuk untuk lubang itu 1 kilo. Bisa paham ya? Sebenarnya soal yang harus saya berikan itu per 100 meter itu. Bisa paham ya? Ya mestinya soalnya juga harus saya kasih per 100 meter. Tapi nanti Pak
Pak dosen nih ngasih soalnya seperti ini nih, contoh yang dulu. Seperti tugas sekarang. Jadi apa namanya, data letak itu bukan per 100 meter, tapi arah A katanya. Luas letaknya sekian. Padahal nggak bisa. Harusnya tetap per 100 meter. Ya. Tapi yang penting kalian paham saja cara menghitungnya. Sudahlah. Sekarang berarti untuk yang 1 kilo ini akhirnya nih jadinya seragam kan, betul nggak? Betul, Pak. Iya, karena dari soalnya sendiri yang salah sih. Ya, nggak apa-apa. Sementara itu, bentar nih, nggak tahu yang kedua. Oke. Kenapa ya? Oke. Nah, yang sebenarnya nih, tadi masalah ini harusnya data itu per 100 meter. Ya. Tapi saya soalnya dari Pak, ya maaf saya tidak menunjuk Pak Barkah ya, dari fakultas saja. Soalnya hanya satu arah A, letak arah A katanya. Jadi berarti dalam 1 kilometer gitu. Nggak usah lah. Arah A 75 meter itu sudah aja per 100 meter. Tapi pengertian yang sebenarnya adalah seperti ini. Harus per 100 meter. Ya. Menentukan kondisi jalan. Ya, kritis juga tuh yang nanya. Sorry. Yang nanya ini per 100 meter atau per arah ya. Benar, bagus tuh pertanyaan. Mestinya pada saat UTS tanyain tuh, ini harusnya per 100 meter gitu. sorry ya, nggak usah nanya. Nanti malah kamu nggak lulus. Tabel hubungan nilai SDI dan kondisi jalan. Ini nih. Ini tabel dari Direktorat Bina Program Dirjen Bina Marga. Ini saya contoh ya. SDA 0 sampai 100, tahap 1, SDI 1 nih, 20, SDA 2, 40, SDI 3, 115, SDI 4, 125. Karena tugas ini hanya satu data, jadi kemungkinan sampai dengan kilometer 1 kilo, pasti sama ini 125 aja ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian paham. Kalau sebenarnya, saya anggap contohnya gini. Yang 100 meter pertama 125. 100 kedua 90, 100 meter ketiga 90, 100, sampai dengan STA 900 sampai 1 kilo, 1000 atau 1000, 125. Untuk nilai SDI ruas jalan ini dalam 1 kilo, ya, rata-ratakan. Jadi dari SDA 0 100, 100 200 dijumlahkan dibagi 10, dibagi 1 kilo. Jadi anggaplah ini, nggak tahu benar nggak tahu salah. Dapatnya itu 115,5. Itu nilai SDI antara kilometer 0, STA 0 sampai dengan STA 1. Udah paham ya? Ini kasihan yang tidak ikutan nih. Mantap.
Ya, oke, mudah-mudahan lah. Ya. Kita mau menilai kondisinya. SDA-nya kan sudah dapat nih 111,5. Lalu kita akan menilai nilai kondisinya itu kita kita apa ya? Kita pastikan kondisinya itu termasuk kondisi apa ruas jalan yang sedang kita teliti itu. Kalau kita 111,5 SDI rata-rata ini, kita cari di tabel ini 115,5. Jadi antara 100 dan 150 kan. Maka kondisi jalan itu dinyatakan rusak ringan. Nggak bisa? Bisa ya? Bisa. Mudah banget. Iya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami lah. Mungkin saya menjelaskannya kurang bagus, tapi maksudnya mah bagus. Ya, udah ketemu nih, rusak ringan katanya menurut tabel ini. Ya, kita ke tabel selanjutnya. Di sini ada tabel penentuan program penanganan jalan. Ini bukan dari saya ya, dari Ditbipran, Direktorat Jenderal Bina Marga. Kalau kondisi dinyatakan baik, maka penanganannya adalah pemeliharaan rutin. Kalau kondisinya sedang, maka penanganannya adalah pemeliharaan berkala. Kalau kondisinya rusak ringan, maka itu dengan rehabilitasi. Kalau rusak berat, itu dengan peningkatan atau rekonstruksi. Tadi ini kan sudah yang tadi. Kondisinya adalah, sebentar. Kondisinya adalah rusak ringan. Dengan tabel ini, rusak ringan masuk ke kategori program penanganan apa? Yaitu rusak ringan itu dengan rehabilitasi. Udah ketemu tuh? Sudah ya? Sudah. Dipaksa mengerti. Saya tidak akan bagikan ini ya, tapi silakan aja di screenshot saja. Kalau dibagikan ini nanti terlalu gampang. Tentang SDI sudah ya? Kita lanjut ke soal tadi itu apa ya? Oh, dengan RCI. Menganalisis dengan RCI. Katanya gitu ya. Ini ada tabel. Tabel penentuan nilai RCI. Jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat didasarkan pada nilai RCI, Road Condition Index. Jadi kita melakukan penilaian terhadap satu ruas jalan, kalau menurut RCI, kita itu harus punya data ini nih. Nah, ini nih. Jalan itu sudah dilakukan pemeliharaan berkala setelah pemakaian 2 tahun, katanya gitu. Jalan itu sudah dilakukan pemeliharaan berkala baru setelah pemakaian 2 tahun. Nah, kita harus punya data ini dalam menilai dengan apa metode ya? Metode RCI. Saya umpamakan saja ya. Yaitu jalan itu adalah sudah dilakukan pemeliharaan berkala baru setelah yaitu 2 tahun. Terus menurut penglihatan kalian cukup tidak ada atau sedikit sekali lubang atau permukaan jalan agak tidak rata katanya nih. Kalau masuk kategori
yang pemberian berkala sudah 2 tahun, hasil penilaian kalian ternyata kondisi di lapangan itu cukup tidak ada atau sedikit sekali lubang, misalkan, maka atau permukaan, tetapi permukaan jalan tidak rata, agak tidak rata nih bahasanya gimana ya, tidak rata, maka nilai RCI-nya itu adalah antara 5 sampai dengan 6. Ya. Saya lanjutkan nih. Mencari nilai iri berdasarkan nilai RCI yang telah tadi ya. Nilai RCI tadi itu berapa tadi? 5 sampai 6. Nilai RCI yang 5 sampai 6 adalah 4,76 sampai 5,69. Oh, 5,69 ya. Gak apa-apa lah. Anggap saja ini masih kolom baris ini. Dengan tabel ini, sehingga bisa ditemukan nilai iri. Jadi nilai irinya adalah antara 6 sampai dengan 8. Itu kita ke sini. Menentukan kondisi jalan berdasarkan data IRI dan SDI. Jadi tabel hubungan itu tidak ada antara RCI dan SDI, nggak ada. Nggak tahu, mungkin Bini Marganya nggak bikin kali. Yang ada hubungan itu adalah nilai IRI dan nilai SDI. Tadi kan sudah nih. Nilai IRI-nya itu 5 sampai 6 ya. Nilai IRI-nya didapat 5 sampai 6. Berarti ada di sekitar ini nih. Sedangkan nilai SDI rata-rata tadi 111,5. Jadi ada di sini kan. Maka itu akan didapatkan kondisi jalan, yaitu rusak ringan. Ya. Kalau bikin tabelnya seperti ini. STA-nya kan STA 0 sampai STA 1. Tadi SDI rata-ratanya kan ketemu, yaitu 111,5. Nilai irinya tadi kita sudah ketemu. Nilai irinya adalah antara 6 dan 8, berarti ada di sini. Maka bisa kita tarik kesimpulan kondisi jalan itu adalah rusak ringan. Ya. Kita kembali lagi ke sini menentukan rekomendasi penanganan. Kalau sudah diputuskan kondisi jalan rusak ringan, maka penanganannya adalah dengan rehabilitasi. Bikinkan tabel seperti ini. Nilai SDI 115, nilai IRI 6 sampai 8, kondisinya dinyatakan rusak ringan, program penanganan yang harus dilakukan yaitu rehabilitasi. Begitu, mau di screenshot silakan. Tapi saya tidak akan membagikan ini. Nanti kalau tugasnya sudah selesai baru saya bagikan. Sudah saya akan hentikan berbagi ini ya. Terusnya kemana lagi? Sebentar. Nah, sudah. Itu tugas 2.
Kalau penjelasan saya tadi ada yang keliru, dianggap keliru karena tidak sejalan dengan penjelasan Pak dosen, kalian silakan pegang yang Pak dosen. Karena kalau yang Pak dosen nanti berkaitannya dengan ujian. Ya. Sebenarnya tadi soal tugas itu sebenarnya kurang tepat. Harusnya data itu adalah per 100 meter. Memang kalau data lubang itu per 1 kilometer. Tapi apa ya? UTS yang lalu-lalu adalah seperti itu. Jadi ikuti saja seperti itu. Yang saya sampaikan adalah kebenaran perhitungan nilai SDA itu adalah seperti yang saya tadi bahas. Ya. Nanti setelah selesai ini, saya akan upload tugasnya. Ya. Demikian. Sudah bisa mengerjakan? Mengerjakan. Saya rasa bisa lah, ya. Jadi minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 2 Maret ya. Tanggal 2 Maret itu kalian sudah selesai tugas 2. Kalaupun terlambat tanggal 9. Itu sudah semuanya upload. Itu teman-teman, saya mohon maaf kalau penjelasan saya kurang bagus sehingga kalian agak susah memahami. Saya mohon maaf ya. Karena ya keterbatasan saya ya berkomunikasi dengan teman-teman, mungkin komunikasi saya kurang baik. Demikian. Saya minta hari ini bagi yang belum upload tugas 1, uploadlah sekarang. Kalau besok boleh. Tapi saya mohon maaf kalau nilainya dikurangi. Lusanya juga boleh Pak, boleh. Tapi nilainya juga sama dikurangi, gitu ya. Demikian untuk udah 1 jam lebih nih. Untuk penjelasan tugas 2, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa segera mengerjakan. Begitu soal tugasnya saya nanti upload segera setelah selesai ini. Demikian teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Boleh? Ya kan sebelumnya di pertemuan yang pertama dari Bapak kan menginformasikan kepada kami bahwasannya setiap pertemuan itu akan ada presentasi, itu betul Pak? Betul. Nah, mungkin apakah sudah bisa dipresentasikan Pak? Kebetulan. Boleh. Kalau ada yang mau presentasi boleh. Oh ya, boleh. Mungkin dari saya mau presentasi. Pahami ya? Iya. Boleh. Oke. Mungkin bisa saya saksikan terlebih dahulu. Silakan. Sebentar Pak, apakah sudah ada Pak? Belum Pak. Belum pahami. Belum. Baik, apakah sudah ada Pak? Sebentar nih lagi. Mana ya? Hilang lagi ya? Oh, sebentar. Nah, udah. Oke, silakan. sekali lagi.
Hilang lagi. Fahmi. Nah, sudah Pak? Sebentar. Nah, lagi loading nih. Nah, sudah. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini saya mungkin sebelum perkenalan diri terlebih dahulu, saya Fahmi Idris dengan NRP 22 2018 079 dengan rekan saya Fadlan Muhammad Al-Fajri 22 2018 172. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai survei kami mengenai kondisi jalan pada perkerasan kaku dan lentur di Jalan Ciwaruga, seperti itu. Mungkin saya lanjut. Iya. Untuk waktu pelaksanaannya itu kita survei di tanggal 12 Februari 2022. Untuk waktu surveinya itu dari jam 4 sampai jam 5 sore. Untuk tempat surveinya itu di Jalan Ciwaruga. Untuk jalannya itu arah ke Polban, seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya di slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Fadlan. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk alat bantu surveinya itu kita menggunakan 3 alat bantu. Yang pertama itu ada meteran gulung, lalu ada penggaris 60 cm, dan juga ada alat ukur meteran dorong. Dan untuk peta lokasinya itu seperti ini, dimulai dari Jalan Ciwaruga sampai dengan jalan yang mau ke Polban. Untuk skema lokasinya, seperti ini juga. Lalu di data titik jalan itu ada panjang survei jalannya itu sepanjang 1000 meter. Dan untuk lebar jalannya itu 7 meter, jenis kelasnya 2/2. Lalu kelas jalannya itu ialah kolektor sekunder. Lalu untuk kondisi jalannya itu seperti ini. Mungkin selanjutnya untuk strip maps kondisi jalan itu akan dipresentasikan oleh Fahmi Idris. Baik, di sini saya akan menjelaskan, mungkin di sini bisa ditampilkan juga mengenai potongan melintang dari jalannya ini. Lalu di sini pun kita mendokumentasikan juga mengenai kerusakan jalannya, yang dimana untuk kerusakan jalan yang pertama ini ada jalan yang berlubang. Itu ada di STA 0+004, STA 0+234, dan STA 0+313. Namun untuk penjelasan ini, jalan berlubang itu adalah jalan yang disebabkan oleh tergerusnya aspal, baik itu oleh air hujan, bobot kendaraan yang melebihi perencanaan. Yang dimana perencanaan di sini adalah perencanaan awal ketika di aspalnya suatu jalan, seperti itu. Nah, dilanjut lagi untuk jenis kerusakan yang kedua, yaitu retak. Yang dimana retak ini ada di STA 0+451, STA +634, STA +456, STA 0+568, STA 0+108. Yang dimana retak ini ada 2 macam retak yang ditemukan pada survei ini, yaitu retak buaya dan retak panjang, atau bisa disebut long crack. Kalau retak buaya, alligator crack. Jalan retak bisa disebabkan oleh tanah dasar atau lapisan di bawah permukaan yang kurang stabil. Retak buaya ditemukan pada STA 0+108, seperti yang terlihat pada contoh ini. Dilanjut, untuk jenis kerusakan yang ketiga, itu ada kerusakan tepi, yang dimana kerusakan tepi ini ada di STA 0+306. Untuk kerusakan tepi ini, penjelasannya itu kerusakan tepi bisa disebabkan oleh beda ketinggian atau sistem drainase yang kurang baik. Itu biasanya ada di tepi jalan untuk kerusakan seperti ini. Lanjut lagi, untuk kerusakan yang keempat yaitu pelepasan butir, yang dimana traveling di sini itu hasil dari tergerusnya pelepasan butir ini bisa disebabkan oleh campuran aspal pada lapisan permukaan yang kurang baik atau adanya air yang terjebak. Itu yang menyebabkan si raveling atau pelepasan butir ini terjadi. Dan di jalan ini itu ada di STA 0+842.
Nah, ini untuk strip maps kondisi jalannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu dari STA 0 plus 000 sampai STA 0 plus 500. Lalu dilanjut lagi, ini strip maps juga sama dari 0 plus 600 sampai 1 plus 1000 seperti itu. Lalu di sini itu catatan kondisi hasil pengukuran atau form RM1 yang dimana di sini dijelaskan STA-nya berapa untuk kerusakan yang tadi sudah ditampilkan, terus lokasinya itu apakah di kiri jalan atau di kanan jalan, terus kategorinya ini seperti apa untuk sisi nilainya, terus kerusakannya itu apa saja, serta di sini ukuran dari si kerusakannya tersebut, baik itu dari segi panjang, lebar, dalam, luas, volume, dan jumlahnya itu ada berapa, seperti itu. Lalu dilanjut di sini catatan kerusakan atau perbaikan form RM2. Mungkin untuk perihal ini sedikit kurang jelas, tapi mungkin nanti akan dilampirkan juga di laporan untuk perihal catatan kerusakan atau perbaikannya ini. Baik, mungkin sekian yang bisa kami paparkan. Mungkin untuk selebihnya saya kembalikan kepada Pak Yayat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tuh Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Bagus tuh. Cuma tadi saya lihat di mana ya, saya tertarik itu tuh. Coba deh buka lagi. Baik, boleh Pak. Saya screen lagi. Apakah sudah ada Pak? Belum. Nah, sebentar. Belum. Nah ini nih, yang ini nih. Yang slide berapa Pak? Slide terus, mundur. Di slide awal sih, slide awal. Dari awal aja. Sebentar, kerusakan. Ya, di sini nih. Sebentar. Nah, ini. Barusan. Oh ini. Bukan. Mundur ya. Ini Terus Pak. mundur satu lagi. Mundur. Nah, itu. Oke. Di Udah. skema. Bukan. Ini Pak. Slide 6 Dris, Nah, slide itu. 6. Oh iya. Ini data fisik Pak. Ya, Oke. itu background-nya itu perkerasan di situ bukan? Bukan. Kalau Sorry, aku lagi. background-nya di sini tuh dari Google Pak. Kalau untuk background-nya, tapi kalau misalkan untuk data fisik jalannya ini mungkin lebih ke traveling gitu Pak, perkelupasan jalan. Iya. Di situ ada bekas roda nggak? Nggak ada. Kalau alur nggak ada. Alur bekas roda ya? Nggak ada. Nggak ada ya.